semuanya, selamat datang kembali. Bertemu kembali dengan saya, Kak Tari, untuk membahas materi-materi biologi untuk kelas 12. Kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setelah menonton materi pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memahami struktur dari biji, serta dapat menjelaskan proses fisiologis pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selalu diawali dari biji. Biji akan melalui proses perkecambahan atau germinasi, dilanjutkan dengan pertumbuhan primer, dan yang terakhir adalah pertumbuhan sekunder. Pertama-tama mari kita bahas tentang biji. Biji terbentuk dari hasil fertilisasi antara serbuk sari dengan bagian ovul, yang kemudian akan membentuk sigot. Sigot inilah yang nantinya akan membelah dan berkembang sehingga menjadi embrionik. Biji secara umum memiliki struktur. Yang pertama adalah memiliki bagian embrionik, kemudian di dalamnya terdapat bakal batang, bakal akar, dan juga bakal tunas. Biji akan dilindungi oleh yang kita sebut sebagai endosperm. Endosperm di sini berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian, biji juga memiliki bagian yang kita sebut sebagai kotiledon atau keping lembaga. Yang mana bagian kotiledon, bagian endosperm, dan juga bagian embrioniknya akan dilindungi oleh yang kita sebut sebagai seed coat. Nah, ada dua jenis biji. Yang pertama adalah biji dikotil dan yang kedua adalah biji monokotil. Keduanya dibedakan berdasarkan jumlah kotiledonnya. Kata dikotil artinya memiliki sepasang kotiledon, sedangkan monokotil hanya memiliki satu kotiledon. Di sini kita bisa melihat bahwa tumbuhan dikotil atau biji tumbuhan dikotil juga memiliki struktur yang mirip, yaitu di mana terdapat bagian embrioniknya yang terdiri dari radikula, epikotil dan juga hipokotil, kemudian terdapat dua keping lembaga atau kotiledon dan dilapisi oleh seed coat. Sedangkan pada tumbuhan monokotil yang berbeda adalah jumlah kotiledonnya. Di tumbuhan monokotil juga terdapat koleoptil dan koleoriza. Selain itu, di bagian seed coat-nya terdapat perikarp. Oh ya, apa sih itu radikula, epikotil, dan hipokotil? Radikula dapat diartikan sebagai bakal akar, sedangkan bagian epikotil dan hipokotil yang nantinya akan menjadi bagian batang dan juga daun pada tanaman. Berikut adalah proses terjadinya perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi dapat diartikan sebagai berakhirnya masa dormansi biji. Masa dorman adalah keadaan di mana sel tidak aktif melakukan pembelahan, namun selnya tidak dalam kondisi mati. Mari kita lihat tahapan-tahapannya. Perkecambahan akan selalu diawali dengan tahapan yang kita sebut sebagai imbisisi. Imbisisi adalah proses masuknya air ke dalam biji, yang mana pada proses imbisisi ini akan merangsaknya terlepasnya enzim giberelin. Enzim giberelin inilah yang nantinya akan memberikan sinyal kepada bagian aleuron, sehingga aleuron akan menghasilkan enzim-enzim seperti alfa amilase, lipase, dan juga protease. Hasilnya apa? Hasilnya adalah enzim tersebut bisa melakukan hidrolisis pada bagian endosperma, sehingga nantinya akan dihasilkan energi yang berfungsi untuk pertumbuhan embrio. Pada gambar di bawah ini kita bisa melihat tahapan-tahapan dari proses perkecambahan, yaitu imbisisi, sekresi giberelin atau GA, dan juga pertumbuhan embrio, di mana di sini sudah terlihat bagian radikula yang mulai keluar dari biji. Faktor apa sajakah yang akan menyebabkan perkecambahan? Yang pertama adalah faktor eksternal pastinya, seperti air, oksigen, suhu, dan cahaya. Selain itu juga ada faktor internal, dalam hal ini adalah fitohormon.
Fitohormon yang sangat berpengaruh pada proses perkecambahan adalah giberelin dan juga auksin. Auksin inilah yang akan mempercepat proses perkecambahan. Auksin sendiri memiliki sifat yaitu sensitif terhadap cahaya. Hal inilah yang menyebabkan untuk melakukan perkecambahan, maka tumbuhan harus diletakkan atau biji harus diletakkan pada kondisi yang gelap. Silakan teman-teman coba dan nanti teman-teman bandingkan perkecambahan biji manakah yang lebih cepat terjadi kalau teman-teman letakkan di bawah sinar matahari atau teman-teman letakkan di suasana gelap. Ada dua tipe perkecambahan. Ini dibedakan berdasarkan letak kotiledonnya pada saat biji berkecambah. Yang pertama adalah tipe hipogeal dan yang kedua adalah tipe epigeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan munculnya bakal batang ke permukaan tanah. Namun, kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya terjadi pada tanaman padi dan jagung. Sedangkan perkecambahan epigeal ditandai dengan bagian hipokotil, kotiledon, dan juga plumula yang akan terdorong ke permukaan tanah. Contohnya adalah pada kacang tanah dan juga kacang hijau. Setelah membahas tentang perkecambahan, maka berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer sendiri akan terjadi pada akar dan juga pada batang. Di mana ketika kita membicarakan pertumbuhan primer, maka kita harus paham bahwa pada tumbuhan terdapat yang kita sebut sebagai titik tumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas dulu ya tentang pertumbuhan primer yang terjadi pada akar. Pertumbuhan primer jadi di daerah titik tumbuh, di mana pada daerah titik tumbuh ini terdapat 3 zona. Yang pertama kita sebut sebagai zona pembelahan, kemudian yang kedua kita sebut sebagai zona pemanjangan, dan yang ketiga kita sebut sebagai zona diferensiasi. Nah, kalau kalian mau lihat bedanya di mana, kalian bisa lihat nih pada gambar. Di gambar ada kotak warna biru, warna kuning, dan juga warna merah. Yang warna biru itu kita sebut sebagai zona pembelahan. Kemudian yang warna kuning kita sebut sebagai zona pemanjangan. Dan yang warna merah kita akan sebut dia sebagai zona diferensiasi. Nah, perbedaannya di mana? Seperti namanya, zona pembelahan artinya sel-sel pada zona tersebut sedang aktif membelah. Nah, yang menarik adalah pada bagian akar, di zona pembelahannya akan dilapisi oleh yang kita sebut sebagai tudung akar. Tudung akar sendiri memiliki fungsi untuk melakukan proteksi terhadap sel, yaitu dengan mengurangi gesekan antara sel dengan tanah pada saat terjadinya proses pembelahan dan juga pemanjangan sel. Berikutnya kita akan bahas tentang zona pemanjangan. Di bagian zona pemanjangan ini terdapat 3 jenis sel meristem primer, yaitu protoderm, meristem dasar, dan juga prokambium. Nah, bagian-bagian ini nantinya juga akan terdiferensiasi menjadi jaringan yang lebih spesifik. Pada zona pemanjangan, seperti namanya, sel mengalami perbesaran dan juga pemanjangan sel. Namun, pada beberapa titik, sel juga mulai mengalami diferensiasi. Contohnya saja seperti bagian protoderm, yang mana akan berdiferensiasi menjadi bagian epidermis dan juga rambut akar. Sedangkan di bagian meristem dasar akan berubah menjadi korteks, sedangkan bagian prokambium akan menjadi sel pembuluh. Nah, setelah itu kita harus lihat nih di bagian zona diferensiasi. Zona diferensiasi biasanya ditandai dengan adanya rambut akar. Di bagian ini pula jaringan-jaringan sudah mulai terspesialisasi. Contohnya di sini kita bisa melihat adanya jaringan epidermis, jaringan korteks, dan juga jaringan pembuluh. Setelah tadi kita membahas tentang pertumbuhan primer yang ada pada akar, maka sekarang kita akan membahas pertumbuhan primer yang ada pada batang. Sama seperti pada saat penjelasan di bagian akar, maka pertumbuhan primer di batang juga memiliki 3 zona. Yang pertama adalah zona pembelahan yang kita tandai dengan warna biru, kemudian zona pemanjangan yang ditandai dengan warna kuning, dan yang terakhir adalah zona diferensiasi yang ditandai dengan warna merah. Nah,
Perbedaannya ada di mana? Kalian bisa lihat ya, di bagian zona pembelahan itu bentuknya seperti tanduk. Dan di bagian itu pula lah ada bagian yang kita sebut sebagai meristem apikal. Nah, meristem apikal ini nantinya akan terdiferensiasi menjadi sel meristem primer yang ada pada zona pempanjangan, yaitu protoderma, meristem dasar, dan juga prokambium. Dan sama seperti yang tadi pada akar, nanti ketiga sel meristem primer ini akan terdiferensiasi atau terspesialisasi menjadi jaringan dan sel yang lebih spesifik. Contohnya adalah protoderma yang akan menjadi epidermis, kemudian meristem dasar yang akan menjadi bagian korteks, dan prokambium yang akan menjadi sel pembuluh, yaitu xilem dan floem. Di bagian titik tumbuh ini, kita juga bisa melihat yang kita sebut sebagai leaf primordia, yaitu bakal daun. Kemudian, di sini juga ada tadi yang saya sebut sebagai shoot apical meristem atau meristem apikal, yang nantinya akan menjadi bagian dari batang. Ini adalah organisasi jaringan primer pada batang muda. Kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara batang tumbuhan dikotil dan juga batang tumbuhan monokotil. Untuk memahami ini, kalian harus lihat dulu di bagian key to labels atau di bagian legend ya. Di sini ada dermal, ada ground atau jaringan dasar, dan juga ada vaskular atau sel pembuluh. Perbedaan yang paling nyata adalah letak antara sel atau jaringan pembuluhnya, di mana pada batang tumbuhan dikotil, antara floem dan xilem itu bentuknya adalah melingkar, seperti cincin. Sedangkan pada bagian monokotil, dia akan tersebar secara merata. Kita juga bisa melihat pembagian-pembagian antara jaringan-jaringan tersebut. Jadi, yang paling luar kita akan sebut sebagai epidermis, baik yang ada pada dikotil maupun yang ada pada monokotil. Kemudian setelah jaringan epidermis, maka pada dikotil akan terdapat korteks. Setelah korteks akan ada jaringan pembuluh, kemudian akan ada bagian dari pit atau jaringan pengisinya. Nah, kalau pada tumbuhan monokotil yang paling luar epidermis, kemudian di tengah-tengahnya akan ada jaringan dasar dan jaringan pembuluh yang tersebar secara merata. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu ya, bedanya antara dikotil dan monokotil. Selain memiliki perbedaan pada struktur bijinya, ternyata struktur pada batang mudanya juga berbeda. Ini adalah organisasi pada organ daun. Kalau misalnya kalian lihat, sama ya, tadi kita akan selalu mulai dengan bagian legend. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ada bagian dermal, ada bagian ground atau jaringan dasar, dan juga jaringan vaskular. Jaringan dermal itu dia akan letaknya adalah pada epidermis, baik upper epidermis atau yang ada di atas dan juga lower epidermis. Selain itu, kita juga mengenal adanya sel penjaga atau guard cell. Itu juga masih bagian dari dermal. Kemudian, di bagian jaringan dasarnya itu akan menjadi jaringan mesofil atau pengisi. Di sini ada yang kita sebut sebagai palisade mesofil, kemudian ada spongy mesofil karena bentuknya seperti spon, dan juga ada bundle Schachel, di mana di dalam bundle Schachel ini dia ada jaringan pembuluhnya, yaitu ada xilem dan ada floem. Nah, biasanya suka jadi pertanyaan nih, pada bagian daun di mana ya terjadi proses fotosintesis? Fotosintesis sendiri akan terjadi di bagian mesofil, baik itu di bagian palisade mesofil maupun di spongy mesofil. Karena di bagian itulah biasanya klorofil paling banyak. Pada daun ada bagian yang kita sebut sebagai stoma. Stoma ini dia bisa membuka dan menutup, tergantung pada kondisi lingkungannya. Fungsi utamanya tentunya untuk pertukaran udara, yang nantinya akan berfungsi untuk menunjang proses fotosintesis. Setelah kita membahas perkecambahan dan juga pertumbuhan primer, maka berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan sekunder batang. Nah, bedainnya gimana? Paling mudah untuk membedakan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder adalah kalau pertumbuhan primer biasanya ke arah vertikal atau ke atas,
Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder biasanya ke arah samping, jadi batangnya akan semakin membesar. Pertumbuhan sekunder ini biasanya akan diawali ketika pertumbuhan primer pada bagian merisem apikal sudah hampir selesai. Nanti akan terbentuk jaringan kambium pembuluh. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar, ada bagian yang sedang mengalami pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Tapi pada satu batang, biasanya kalau misalnya kita lihat nih, ada batang tumbuhan yang tinggi, di bagian yang paling atas biasanya dia masih pertumbuhan primer. Sedangkan di bagian bawah dia sudah mulai mengalami pertumbuhan sekunder. Beberapa stem cell pada jaringan kambium pembuluh akan membentuk vascular ray. Floem sekunder akan membentuk kulit kayu. Pertumbuhan kayu terjadi lebih cepat dan tidak seimbang dengan pertumbuhan kulitnya. Hal ini akan menyebabkan epidermis menjadi terpecah, sehingga menstimulasi terbentuknya jaringan pelindung baru yang dihasilkan oleh kambium gabus. Pembelahan sel-sel kambium pembuluh terjadi secara radial, yaitu membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Sel-sel kambium gabus akan membelah ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk velodem. Ketiga jaringan sekunder, yaitu velum, velogen, dan velodem, secara kolektif disebut sebagai peridem. Velum terdiri dari sel-sel mati yang mengandung suberin atau bahan berlilin pada dinding selnya, sehingga memiliki sifat kedap air dan juga kedap udara. Velodem terdiri dari sel hidup dan tidak memiliki lapisan lilin. Pada tumbuhan tahunan atau tumbuhan perennial, pertumbuhan sekunder terjadi bertahun-tahun, sehingga lapisan demi lapisan xilem sekunder akan membentuk kayu dengan formasi melingkar, yang disebut sebagai lingkaran tumbuh. Pembentukan lingkaran tumbuh berhubungan dengan musim. Pada musim hujan, lapisan lingkaran tumbuh yang terbuat akan lebih tebal dibandingkan pada musim kemarau. Demikian materi pada bab ini, dan berikut adalah sumber referensi yang digunakan. Yang pertama adalah buku Biology: A Global Approach 11th edition, karangan Campbell dan kawan-kawan, yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Yang kedua adalah buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12, yang dikarang oleh Irnang Ningtyas dan diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Demikian materi kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami materi-materi di dalam mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Sampai jumpa di video-video berikutnya.